Hai, selamat datang di Gazebo Belajar di seri pembelajaran pemrograman PHP. Ini saya, Agus Sugiharto. Saya sudah sekitar 16 tahun ya menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi web. Mulai dari PHP versi 4 sampai dengan versi terakhir. Beberapa framework dan CMS PHP yang sudah pernah saya pakai antara lain CodeIgniter, PHP Falcon, Laravel, Symfony, WordPress, Joomla, dan Pyro CMS. Kini saatnya membagikan pengalaman kepada teman-teman Gazebo Belajar. PHP itu apa sih? PHP kependekan dari Hypertext Preprocessor yang secara umum digunakan untuk bahasa script atau scripting language, khususnya untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Terus PHP dipasang di mana? PHP dipasang di web server. Nah, web server ini bisa dipasang di laptop kamu sebagai localhost dan bisa dipakai sendiri secara pribadi atau di komputer khusus server yang terkoneksi dengan jaringan internet dan diberi alamat IP publik dan nama domain sehingga dapat diakses oleh semua orang melalui browser. Apa saja yang dapat dilakukan PHP? Fungsi utama PHP terfokus pada script pada sisi server atau disebut juga server-side scripting. Dalam hal ini adalah web server, sehingga dapat digunakan untuk menarik data, menggenerasi konten halaman secara dinamis. Lebih dari itu, PHP juga dapat digunakan sebagai command line scripting. Artinya dapat dijalankan tanpa web server dan browser. Jadi hanya menggunakan command prompt atau command line. Penggunaan ini sangat ideal untuk script yang secara reguler dijalankan, yaitu menggunakan cron job kalau pada operating system Linux dan text scheduler di Windows. PHP dapat dijalankan di operating system Windows, macOS, serta varian Unix atau Linux. PHP juga mendukung berbagai web server seperti Apache, IIS, dan sebagainya. PHP juga menyediakan interface untuk berkomunikasi dengan layanan lain menggunakan protokol seperti LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, dan COM. Nah, dengan PHP kita dapat membuka soket dan berkomunikasi dengan protokol atau bahasa pemrograman lain seperti Java. Dengan PHP, kita tidak dibatasi untuk mengeluarkan output HTML. Kemampuan PHP termasuk menggenerasi gambar, PDF, flash movie secara langsung atau on the fly untuk keperluan menampilkan konten dinamis. Kenapa mesti belajar pemrograman PHP? Kalau teman-teman punya latar belakang pendidikan teknologi informasi, ya sebaiknya belajar pemrograman PHP ya. Baik itu hanya mengenal atau mendalaminya. Nah, kalau sudah jago pemrograman PHP ini, bisa dijadikan bekal untuk profesi programmer web atau developer web. Karena zaman sekarang banyak sekali dibutuhkan tenaga programmer atau developer web ini. Menurut data penelitian, selama 20 tahun terakhir, sejak tahun 1998, PHP menanjak terus popularitasnya hingga kuartal 3 tahun 2019, menempati posisi 5 bahasa pemrograman paling populer. Nah, dari tren ini artinya PHP masih dibutuhkan untuk 10 sampai dengan 20 tahun mendatang. Oke, sampai di sini sesi pengenalan kepada PHP pada seri pembelajaran pemrograman PHP di Gazebo Belajar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video Gazebo Belajar lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya.